Kami dari kelas 12 IPS akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustina Purisari Sitorus. Perkenalkan, nama saya Feni Erlianta Bruginting. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Siata. Di sini kami akan membahas Surat Perintah 11 Maret atau Super Smart. Latar belakang Super Smart. Pada tanggal 30 September 1965, kelompok yang menanamkan dirinya Gerakan 30 September membunuh 6 jenderal senior Angkatan Darat, merebut kendali sementara di beberapa bagian pusat Jakarta dan mengeluarkan sejumlah keputusan atas Radio Republik Indonesia. Soeharto dan pasukannya mengalahkan G30S dan dalam proses yang agak berlarut-larut yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Posisi formal Soekarno sebagai presiden negara perlahan tapi pasti surut. Angkatan bersenjata menuduhkan saingan lamanya, Partai Komunis Indonesia atau PKI, berada di balik upaya kudeta, dan pembersihannya anti-komunis pun terjadi. Selama beberapa bulan, Soeharto dan angkatan bersenjata mengambil inisiatif. Dalam rapat kabinet atau yang tidak dihadiri Soeharto, saat demonstrasi mahasiswa yang dilindungi tentara berlangsungnya di Jakarta, pasukan tanpa rancangan mengepung istana presiden tempat rapat itu diadakannya. Belakangan diketahui bahwa ini dari komando pasukan khususnya Angkatan Darat. Soeharto disarankan untuk meninggalkan pertemuan dan melakukannya terbang ke Istana Bogor 60 km selatan Jakarta dengan menggunakan helikopter. Sore harinya, 3 Jenderal TNI Maijen TNI Basuki Rahmat, Menteri Urusan Veteran Brigjen TNI Jakarta M, Yusuf Menteri Perindustrian Dasar, dan Brigjen TNI Administratif Panglima Komando Daerah Militer 5 atau Jaya mengunjungi Soekarno dan pergi dengan Super Smart yang ditandatangani yang kemudian mereka berikan kepada Soeharto. Keesokan harinya, Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI, dan pada tanggal 18 Maret 15 menteri loyalis Soekarno ditangkap. Soeharto mengubah komposisi Majelis Permusyawaratan. Sementara itu, dan setahun kemudian, pada Maret 1672, MPRS memilih untuk mencabut kekuasaan Soeharto dan menunjuk penjabat Presiden Soeharto. Pada tahun 1668, MPRS menghapus kata penjabat, dan lebih dari 2 tahun setelah peristiwa September 1965, Soeharto menjadi Presiden Indonesia. Proses pengalihan kursi kepresidenan dari Soekarno ke Soeharto memakan waktu selama 2 tahun. Soeharto tetap berkuasa sebagai presiden sampai dia mengundurkan dirinya selama krisis politik di Indonesia pada Mei 1998. Proses terjadinya Super Smart. Menurut versi resmi, awalnya keluarnya Super Smart terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan kabinet di Wikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden, Tijak Birawa, melaporkan bahwa banyaknya pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S, antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I. Subagio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri I. Subagio dan Wakil Perdana Menteri Cair Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara sidang akhirnya ditutup oleh Perdana Menteri 11 Dr. J. Leimina yang kemudian menyusul ke Bogor. Institusi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno yang pada saat itu
selaku Panglima Angkatan Darat, menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30S itu. Mayor Jenderal Maijen Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto untuk menunggu situasi, sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan. Mayor Jenderal Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, yakni Brigadir Jenderal Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Hamad Mut, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari terjadi perbincangan antara 3 perwira tinggi Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi, dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Maijen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal Pul M. Yusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam. Presiden Soekarno setuju. Untuk itu dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, yang populer dikenal sebagai Super Semar, yang ditunjukkan kepada Maijen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Super Semar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 1 waktu setempat, yang dibaca oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudarmono yang saat itu menerima telepon dari Maijen Sucipto, Ketua Gerakan 5 Koti, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sucipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopwat Tim yang dijabat oleh Maijen Soeharto. Bahkan Sudarmono setempat berdebat dengan Mordiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Super Semar itu tiba. Tokoh-tokoh Super Semar. 1. Presiden Soekarno. Peranan Presiden Soekarno pada Super Semar sangatlah penting. Beliau yang menandatangani surat yang berisi mandat pada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Tanpa surat tersebut, Soeharto tidak bisa melakukan hal-hal di luar profesinya sebagai Panglima Angkatan Darat. 2. Soeharto. Peran penting Soeharto adalah sebagai penerimaan mandat Super Semar. Ketidakhadiran Soeharto di istana karena sakit menjadi alasan permintaan dikeluarkannya Super Semar. Setelah Soeharto menerima mandat, langkah yang beliau lakukan adalah membubarkan PKI tanggal 12 Maret 1966. Akibatnya, PKI langsung dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Langkah selanjutnya yang dilakukan Soekarno adalah menangkap 15 menteri loyalis Presiden Soekarno. Penangkapan tersebut dilakukan pada 18 Maret 1966. Pada tanggal 22 Maret 1966 dilakukan pembatasan dan kontrol terhadap pers. Apabila ada berita mengenai politik, wajib mendapat izin dari Dinas Penerangan Angkatan Darat. Yang ketiga, Brigjen Amir Mahmud, profesi Brigjen, adalah sebagai Panglima Kodam Jaya Jakarta. Beliau diminta hadir pada rapat 11 Maret 1966. Brigjen Amir Mahmud menemui Presiden ketika melakukan pentandatanganan Super Semar. Beliau kaget melihat ini, surat yang seolah-olah mengerahkan kekuasaan. 4. Brigjen Andi Muhammad Yusuf Amir. Peranan Brigjen Andi Muhammad Yusuf Amir cukup penting. Beliau adalah satu dari 3 perwira yang datang untuk meminta Super Semar dan memberikannya pada Soeharto. Saat itu, profesi M. Yusuf adalah Menteri Perindustrian Dasar. Yang kelima,
Manjet Basuki Rahmat menjadi tokoh saksi kunci penandatanganan Super Semar oleh Presiden Soeharto. Isi Super Smart yakni 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemerintah presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi Mandaris MPRS demi untuk keutuhan bangsa negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin Republik Indonesia. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lainnya dengan sebaik-baiknya. 3. Melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Akhir dari Super Semar yakni pada masa Orde Baru terbunuhnya Soekarno secara perlahan. Demikianlah pembahasan kami. Sekian dan terima